Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, nama aku Anggita. Selamat datang di channel edukasi yang menghadirkan berbagai ilmu pengetahuan Islam. Hari ini Anggita mau ajak kamu belajar tentang dua penyakit hati yang berbahaya, yaitu riya dan nifak. Bayangkan kalau kamu melakukan kebaikan tapi niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk mendapat pujian dari manusia. Nah, itu namanya riya. Dan kalau ada orang yang berpura-pura beriman tapi sebenarnya tidak, nah itu yang namanya nifak. Tahukah kamu bahwa riya dan nifak merupakan dua sifat yang sangat berbahaya? Kedua sifat ini dapat menghancurkan pahala amal dan menghantarkan seorang ke neraka. Ih, ngeri banget kan? Eits, tapi jangan khawatir sahabat muslim. Kita bisa belajar bareng tentang bagaimana cara menghindari diri dari riya dan nifak, dan bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beramal. Oke, sekarang waktunya untuk belajar tentang riya dan nifak. Riya. Riya berasal dari bahasa Arab yaitu ar-riya, yang artinya memamerkan. Dalam Islam, riya diartikan sebagai menampakkan kebaikan yang kita lakukan agar dipuji dan dihargai oleh manusia, bukan karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, riya juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142. Nah, sahabat muslim, bentuk-bentuk riya ada dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan utama mencari pujian manusia. Contohnya, sholat dengan sengaja memperlama gerakan dan bacaan agar dilihat oleh orang lain. Yang kedua, riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, namun dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Contohnya, memberikan sedekah sambil melirik-lirik, berharap orang lain melihatnya. Nifak. Nifak berasal dari kata nifak al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk ke lubang satu dan bisa keluar dari lubang lainnya. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi ia menampakkan keimanannya, namun di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Dalam hal ini, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, sahabat muslim, perbuatan nifak ini dikategorikan menjadi dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yang pertama, nifak i'tiqadi, suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua, nifak amali, kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan nifak. Yang pertama, merusak persatuan dan kesatuan. Orang yang nifak biasanya suka menebar fitnah dan perpecahan di antara mereka. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak percaya diri. Orang yang nifak tidak dapat dipercaya karena dia selalu menyembunyikan niat dan perasaannya yang sebenarnya. Yang ketiga,
mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan nifak merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Nah, sahabat Muslim, itu tadi penjelasan dari riya dan nifak yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita membentengi diri agar terjauh dari perbuatan riya dan nifak. Berikut tips dari Anggita. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Yang kedua, menyibukkan diri dengan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhi sifat sombong. Yang keempat, selalu introspeksi diri dan bersikap apa adanya. Sahabat Muslim, semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sampai bertemu lagi dengan Anggita di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.